Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura ayatihum ba'suna bayata wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala yuminu makrallah illal qaumul khasirin. Sadaqallahul azim. Apakah penduduk dalam satu negeri itu merasa aman ketika kami datangkan bencana di negeri mereka itu pada malam hari, ketika mereka sedang tidur? Ataukah juga penduduk dalam satu negeri itu merasa aman ketika kami datangkan bencana di negeri mereka itu pada pagi hari, ketika mereka asyik bermain dengan dunia mereka? Merasa amankah mereka tentang murka Allah? Jelas mereka tidak akan merasa aman tentang murka Allah itu, kecuali orang-orang yang merugi. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini bisa dilihat ulang oleh bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang ma'zuhur, Al-A'raf 97, 98, 99. Dalam rangka penguatan imunitas spiritual kita, sejenak kita memposisikan diri dalam rangka bermuraqabah dengan Allah melalui media salat. Untuk membantu itu, kita perlu melakukan tuntunan sekaligus tuntutan dari nama Allah yang waktu terpakai tidak begitu lama. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya di dalam kaidah ajaran agama Islam itu ada namanya yang disebut azab, ada yang namanya disebut bencana, ada namanya yang disebut ujian. Mengenai azab itu telah dimuat oleh Allah dalam Al-Quran. Pada Firaun, pada Haman, dan juga diperlihatkan oleh Allah pada bentuk-bentuk lain. Jadi di mana kita sepakat? Kita sepakat, saya rasa, itu bencana. Dalam gambaran ayat itu ada yang ditimpakan bencana itu oleh Allah ke kita di bumi ini pada malam hari.
ada juga pada pagi hari. Di tengah hari tagak tidak ada bencana. Ya. Ketika orang masih asik dan sungguh-sungguh menemukan jasad yang masih terbenam di dalam timunan lumpur, tapi orang berbuat maksiat. Saya kira tidak jadi rahasia tertutup lagi, sudah menjadi rahasia umum. 10 pasang laki perempuan yang dirajia oleh Pemda Tanah Datar, Hotel Melati, yang ngadapnya ke Danau Singkara. Jadi kalau 10 pasang berarti jumlah orangnya 20 orang. Ternyata yang 10 orang itu sudah punya istri, sudah punya suami yang halal. Kenapa itu mereka lakukan yang tidak halal? Di dalam dada kita ini, Bapak Saudara sekalian, dalam teori ilmu sufi ada namanya alaqatus sauda, darah hitam. Ada apa dengan darah hitam? Itu yang selalu memberi semangat kita untuk berbuat maksiat, berbuat curang, berbuat apa saja. Apapun bentuknya, sekecil apapun, bisikannya dari situ. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW dimi'rajkan, darah hitam itu dibongkar keluar, tidak ganti dengan bentuk yang lain. Jadi saya ada alaqatus sauda, bapak juga, ibu juga, saudara juga, yang ada di luar sana juga. Teori apapun yang dilakukan oleh manusia dengan berbagai deretan gelar akademik tidak akan mampu mematahkan gejolak dalam nada dalam kata sauda itu. Tapi ketika Al-Quran yang berbicara, itu makanya sebelum membaca ayat kita berselindung dulu kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berselindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu yang selalu bermain. Jauh sebelum itu terjadi apa? Saya orangnya humoris, Bapak Ibu. Ketika saya beri ceramah zuhur di Masjid Abrar Bandolo, apa kata pengurus? Ada apa biasa orang di kampung Buya? Apa itu? Tapi Buya tinggal daerah Kuranji. Mana? Itu gaya-gaya labon tanah itu mengkobampu ya kerajanya. Ya kan? Ini tidak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Saya disuruh Allah menyuruh kita untuk merenung sejenak. Sudah berapa perbekalan yang ada kita siapkan untuk menghadapi hari esok. Belum lagi hiruk pikuk sama-sama kita umat penganut Islam. Sama-sama Al-Quran juga, kitab sucinya, sama-sama Allah juga, Tuhannya, sama-sama Nabi Muhammad juga, Rasulnya, sama-sama Kaibetullah juga menghadapnya, sama-sama salat 5 waktu juga dia. Tapi saling mengklaim.
bid'ah, dalalah, binar. Apa ya dah Rasul berdakwah seperti itu? Apa kita ini sudah bersih? Sudah ada jaminan? Wala yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Rasulullah ngomong tak sembarangan, tak seleweran-seleweran, malah apa yang diwahyukan oleh Allah. Ini menjadi renungan kita semua. Kalau begitu bagaimana? Itu solusinya. Wa may ya'mal su'a, siapa yang telah melakukan tindakan-tindakan kejahatan dalam hidupnya, au yazlim nafsahu, atau berlaku zalim terhadap dirinya itu, summa yastaghfirillah, kemudian memohon ampun kepada Allah, benar-benar memohon ampun, yajidillah, dia diberi ampun oleh Allah. Ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Belum minta ampun kita lagi Bapak, Allah telah mengemukakan bahwa Allah itu pengampun. Belum minta tobat kita lagi, Allah telah mengatakan bahwa Allah itu penerima tobat. Tapi mengapa Islam tidak bisa diyakini begitu saja tanpa ada kajian-kajian secara rutinitas? Kalau nak salah tingkah nih. Kemarin pula salah seorang ustadz sampai ke saya. Malah sampai ke saya itu, ya, kok kaji adik Buya katanya kawan. Nado baca-baca Yasin itu nado. Kalau lawak lo membatakan nado baca Yasin, kasih orang ke bertanya oleh salah. Hah? Tahlil-tahlil itu tidak ada. Kalau niyo jo Allah maghfir lahu, kalau niyo jo Allah maghfir lah, itu iyo. Saya akan temui ustaz itu. Janganlah berdakwah seperti itu. Tentunya bahasa Wahabinya jaleh lo tidak. Di summa yastaghfirullah. Dalam kaidah agama Islam kita sepakat ulama fuqaha, pertanggungjawaban hidup ini dimulai dari balik berakal sampai akhir hayat. Berapa batas umurnya itu? Tidak ada perbedaan di situ. Muttafaqun alaih, 15 tahun. Nah, katakanlah kita meninggal dunia rata-rata umur 60 tahun. Dikurangi 15 tahun. Berapa tinggal? 45 tahun. Itu yang dipertanggungjawabkan kepada Allah. Satu hari akhirat itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian 1000 tahun dari dunia, al-fasanah. Silakan siapa yang mau membantah? Coba bayangkan. Sebelum sampai kana ada satu tempat namanya alam barzah. Semua kita barangkali pernah ngantar jenazah ya ke padang pekuburan. Kada di bingkal tanah itu. Kupa-kupa tanah. Apa bacaannya itu? Wa minha khalaqnakum, dari tanah kamu diciptakan. Taruh di bidang bahu. Wa fiha nu'idukum, pada tanah kamu kembali. Taruh di pinggang.
Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah ini juga nanti kalian akan berbangkit sekali lagi. Taruh di kaki. Di mana itu kita ditemukan ayatnya? Buka surat Thaha. Temu di sana nanti. Di kehidupan kita tidak bisa lolos minallah ma'allah ilallah. Dari Allah bersama Allah kembali kepada Allah. Ngiri hidup ini Bapak. Ada satu ungkapan kita di Minangkabau. Sadang dak kunun lai kunun. Kunun kok kunun. Basuatu. Suatu ab. Jadi basuatu. Sadang dak kunun lai kunun. Kunun kok kunun. Kalau ke saya ditanya rumusnya rumus kunci Inggris. Sadang kali salat disusah juga mengendalikan hidup ko, apalagi tidak salat. Salibatan tanah salat ko masih ada jo yang menggoda awak, apalagi salat aku tergesa-gesa. Cocok saya sinan saja. Lahan-lahan subur yang disemai perlu dengan bibit-bibit unggul Allah sediakan untuk kita Bapak, asal mau menyemai. Begitu Bapak berangkat dari rumah, selesai salat subuh bersama istri anak-anak, cari nafkah, dihidang secangkir teh manis, berangkat dititip mereka kepada Allah, biasa akan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka akan sambut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melangkahlah dengan kaki kanan. Sebelum diayun langkah berikutnya, titipkan diri kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Berpergian itu naik kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 atau peroncingan segala macam, titipkan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mursalina rabbil ghafurur rahim. Kelihatannya ringan-ringan saja, kelihatannya enteng-enteng saja, tapi kalau tidak dibiasakan nggak bisa itu Pak. Ada orang jago lalu cari sekali, jago lalu saja baru cari. Ini begitu hebatnya ajaran agama kita. Jadi kalau kita dalami makna dari hidup ini, terasa apalah diri kita. Nabi Adam saja nyopak Nabi Adam, ibu sekali bersalah dalam sarugunya. Sekali. Berhala mau nyoba sangai. Engkau sebut jauh setiawa beliau. Awak lah barakali. Ini masuk surga tu. Ha? Nabi Adam sekali nyoba diusi ya. Ini disarakan oleh orang ulama sufi. Ilahilas tulil firdaus si ahla. Andaikan diri ini kau letakkan dalam surgamu itu, ya Rab, aku belum pantas menjadi penduduk surga itu. Lastu, belum pantas. Banyak kesalahan ya Rab. Banyak dosa ya Allah. Dengan banyak kesalahan dosa itu lalu jelas engkau lempar ke dalam nerakamu. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Andaikan engkau lempar ke situ, wala aqwa, aku tidak mampu menerima azab seperti itu. Terus maunya apa? Masukkan surga anak, belum pantas? Dilempar ke dalam neraka, tidak sanggup? Lalu maunya apa? Fahabli taubatan waghfir zunubi, yang aku mau ya Rab, terima taubatku, ampuni dosa-dosa besarku ini. Fa innaka ghafirun dzambin azimi, karena engkau adalah satu-satunya zat yang bisa menyelesaikan persoalan diri benang kusut. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Sekarang ini kan sudah selesai turun baliho-baliho orang jadi salek. Ini pilkada leh.
Mana pergi ke dukun, main ketemu kuburan. Sadok jadi kata seorang ya. Allah siap menjadi pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kamu itu pemimpin. Merenunglah. Aku loreng mas'ulun dari hati, nanti kamu akan ditanya. Di samping memimpin orang banyak, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga, 1 mulut ini ditanya di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dari itu mulut mereka dikunci, digembok. Tak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara kepada kami ada 2 tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, menjadi saksi 2 kaki mereka. Apa yang dilaporkan oleh 2 tangan kepada Allah di saat itu, apa yang disaksikan kepada kaki di saat itu, maka nuyamalun. Tingkah laku yang telah kamu perbuat dulu, mulai balik berakal sampai ajal menyebut kita. Inilah renungan zuhur kita sejenak. Fastabiqul khairat ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La